Naik level atau terhenti? Veda Ega Pratama, bidik Moto2, tapi tantangan dunia sudah menunggu. Langkah karier Veda Ega Pratama mulai memasuki fase krusial. Bukan lagi sekedar berbicara tentang hasil di Moto3, kini arah masa depannya mulai terlihat. Satu target mulai menguat, Moto2. Namun di balik peluang besar itu, ada realitas yang jauh lebih keras. Naik kelas bukan sekedar promosi, ini adalah pertarungan ulang dari nol. Dari potensi ke proyek serius. Performa Veda sepanjang musim 2026 menjadi dasar utama munculnya wacana promosi. Ia tampil cepat, ia mampu bersaing dengan pembalap papan atas, dan ia mulai menunjukkan konsistensi yang menjanjikan. Ini bukan lagi soal bakat, ini soal kesiapan. Di mata banyak pihak, Veda tidak lagi sekedar prospek. Ia mulai dilihat sebagai proyek serius untuk masa depan. Namun, proyek besar selalu datang dengan resiko besar. Perbedaan dunia yang brutal. Perpindahan dari Moto3 ke Moto2 adalah lompatan besar. Bukan sekedar naik kelas, tetapi masuk ke dunia yang berbeda. Motor Moto3 ringan dan lincah, mengandalkan kecepatan menikung. Sementara Moto2 lebih berat, lebih bertenaga, dan jauh lebih menuntut secara fisik. Setiap pengereman lebih keras, setiap akselerasi lebih brutal, dan setiap kesalahan terasa lebih mahal. Artinya, pembalap harus beradaptasi total. Tidak cukup hanya cepat, harus kuat. Tantangan fisik ujian yang nyata. Salah satu tantangan terbesar di Moto2 adalah fisik. Motor yang lebih berat membutuhkan tenaga lebih besar untuk dikendalikan, terutama saat balapan berlangsung dalam durasi panjang. Pembalap harus tetap konsisten, tidak boleh drop di tengah lomba. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini soal transformasi tubuh, ketahanan otot, kekuatan inti, dan stamina yang stabil. Banyak pembalap muda gagal di tahap ini, karena mereka cepat tetapi tidak cukup kuat. Adaptasi teknis yang kompleks. Selain fisik, aspek teknis juga menjadi tantangan besar. Motor Moto2 memiliki karakter yang berbeda, respon gas berbeda, cara pengereman berbeda, dan yang paling penting, ban bekerja dengan cara berbeda. Pembalap harus mengubah gaya balapnya. Tidak bisa lagi mengandalkan insting yang sama seperti di Moto3. Harus belajar ulang, menyesuaikan ritme, dan memahami batas baru. Ini bukan proses instan, dan tidak semua pembalap berhasil melakukannya. Mental, faktor penentu. Di level Moto2, mental menjadi pembeda utama. Semua pembalap cepat, semua punya bakat. Namun tidak semua mampu bertahan di bawah tekanan. Persaingan lebih ketat, ekspektasi lebih tinggi, dan kesalahan lebih mahal. Pembalap yang tidak siap mental akan kesulitan. Kepercayaan diri bisa runtuh, dan performa bisa menurun drastis. Veda harus siap menghadapi ini, karena di level ini tekanan tidak pernah berhenti. Resiko yang tidak bisa diabaikan. Sejarah menunjukkan banyak pembalap berbakat gagal saat naik ke Moto2. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak siap. Adaptasi terlalu lama, hasil tidak kunjung datang, dan akhirnya kehilangan momentum. Ini adalah resiko nyata, dan Veda harus menghindarinya. Karena satu keputusan yang salah bisa berdampak panjang. Modal besar yang dimiliki. Namun Veda tidak datang tanpa bekal. Ia memiliki kecepatan, ia memiliki keberanian, dan ia memiliki mental bertarung. Ia mampu bangkit dari posisi sulit. Ia tidak takut mengambil resiko, dan ia mulai menunjukkan konsistensi. Ini adalah fondasi penting, namun fondasi saja tidak cukup. Harus dibangun dengan kesiapan yang matang. Timing jadi penentu. Pertanyaan besar kini adalah, kapan waktu yang tepat untuk naik? Terlalu cepat bisa berbahaya. Belum siap, belum matang, dan beresiko gagal. Namun terlalu lama juga bukan solusi, karena momentum bisa hilang. Dalam dunia balap, timing adalah segalanya. Dan keputusan ini akan menentukan arah karier Veda. Strategi harus tepat. Naik ke Moto2 bukan hanya keputusan pembalap. Ini keputusan tim, manajer, dan seluruh sistem pendukung. Mereka harus memastikan semua siap. Fisik, mental, teknis. Tanpa itu, promosi bisa menjadi bumerang. Karena di level ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Indonesia menunggu langkah besar. Di balik perjalanan ini ada harapan besar dari Indonesia. Veda bukan hanya pembalap, ia adalah simbol.
simbol bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jika ia berhasil naik ke Moto2, itu akan menjadi pencapaian besar dan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Namun, harapan ini juga membawa tekanan, dan tekanan harus dikelola dengan baik. Antara ambisi dan realitas. Ambisi untuk naik ke Moto2 adalah hal yang wajar, bahkan perlu. Namun, ambisi harus diimbangi dengan kesiapan. Karena di level ini, tidak ada ruang untuk coba-coba. Semua harus siap sejak awal. Veda kini berada di titik penting, antara melangkah maju atau menunggu waktu yang tepat. Kesimpulan, ujian sesungguhnya mulai dimulai. Bagi Veda Ega Pratama, naik ke Moto2 bukan akhir. Ini adalah awal dari ujian yang lebih besar. Kesempatan untuk naik level, namun juga risiko untuk terhenti. Semua modal sudah ada. Bakat, kecepatan, mental. Namun satu hal yang akan menentukan segalanya, kesiapan. Jika ia siap, Moto2 bisa menjadi pintu menuju MotoGP. Namun jika tidak, level ini bisa menjadi penghalang. Kini, semua tinggal menunggu satu keputusan dan satu langkah. Karena di dunia balap, naik level bukan soal berani, tetapi soal siap. Dan Veda kini sedang menuju titik itu. Di ambang jatuh, lalu bangkit. Veda Ega Pratama pamer aksi gila di Jerez, bikin pedok Moto3 terdiam. Suasana di sirkuito Jerez Angel Nieto mendadak hening. Bukan karena kecelakaan, bukan karena bendera merah, tetapi karena satu momen yang membuat semua orang menahan napas. Motor hampir terlepas, ban belakang kehilangan grip, sudut kemiringan melewati batas aman. Dan dalam sepersekian detik, yang biasanya berakhir dengan crash, terjadi sesuatu yang berbeda. Motor itu tetap berdiri, dan di atasnya, Veda Ega Pratama. Detik yang mengubah perhatian. Itu bukan sekedar momen latihan biasa. Itu adalah batas antara jatuh dan bertahan. Dan Veda memilih bertahan. Dalam sesi latihan jelang Moto3 Spanyol 2026, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan kemampuan yang tidak hanya cepat, tetapi juga ekstrim. Ia membawa motornya ke titik paling berbahaya, namun tetap mengendalikannya. Dan disitulah semuanya berubah. Mekanik berhenti sejenak. Pembalap lain mulai memperhatikan. Beberapa bahkan menggelengkan kepala. Karena mereka tahu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Latihan atau pertaruhan. Biasanya sesi latihan adalah soal mencari ritme, menjaga aman, mengumpulkan data. Namun apa yang dilakukan Veda jauh dari kata aman. Ia seperti sedang bertaruh. Setiap tikungan diambil dengan agresivitas tinggi, setiap pengereman dilakukan di batas maksimal, dan setiap lap menjadi ujian. Ini bukan pendekatan konservatif. Ini adalah pendekatan seorang pembalap yang ingin melampaui dirinya sendiri. Bermain di zona berbahaya. Ada satu zona dalam balapan yang jarang disentuh pembalap, zona kehilangan kendali. Disinilah motor mulai bicara, ban mulai slip, grip mulai hilang, dan jika tidak dikontrol, semuanya selesai. Namun justru di zona inilah Veda berlatih. Ia sengaja membawa motornya ke batas tersebut. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memahami. Karena di Moto3, perbedaan antara menang dan kalah sering terjadi di zona itu. Jerez, sirkuit tanpa ampun. Sirkuito Jerez Angel Nieto bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Lintasan ini teknis, tikungan cepat berpadu dengan sektor lambat. Grip aspal bisa berubah, dan kesalahan kecil bisa berarti keluar lintasan. Namun justru di tempat seperti ini, pembalap sejati terlihat, dan Veda memilih untuk tidak bermain aman. Dari insiden ke evolusi, apa yang terjadi di Jerez tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Insiden di seri sebelumnya masih membekas. Banyak pembalap akan bermain aman setelah itu, menghindari resiko, mengurangi agresivitas. Namun Veda melakukan hal sebaliknya. Ia justru meningkatkan intensitas, seolah ingin membuktikan satu hal. Ia tidak takut. Pesan tersirat untuk rival.
Di dunia Moto3, perang tidak selalu terjadi saat balapan. Seringkali perang dimulai di latihan. Dan apa yang dilakukan Veda adalah bentuk pernyataan bahwa ia siap bertarung, bahwa ia siap mengambil resiko lebih besar, dan bahwa ia tidak akan mundur. Pesan ini sampai. Rival melihatnya, dan mereka tahu, ini bukan lagi rookie biasa. Evolusi gaya balap. Ada perubahan jelas dalam cara Veda mengendarai motor. Lebih agresif, lebih berani, namun tetap terkontrol. Ia tidak hanya cepat di lintasan lurus, ia mulai mendominasi di tikungan. Dan yang paling penting, ia mampu menyelamatkan situasi sulit. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi, dan biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Ketika risiko jadi senjata, banyak pembalap menghindari resiko, namun pembalap hebat justru menggunakannya sebagai senjata. Veda mulai menunjukkan bahwa ia berada di jalur itu. Ia tidak sembrono, tetapi ia tidak ragu. Dan di Moto3, perbedaan kecil dalam keberanian bisa menjadi pembeda besar. Indonesia menahan napas. Di tanah air, setiap kabar tentang Veda menjadi sorotan. Namun kali ini berbeda. Ini bukan tentang hasil. Ini tentang bagaimana ia berkembang. Tentang bagaimana ia mulai menunjukkan mentalitas pembalap besar. Dan itu membuat harapan semakin besar. Antara kejatuhan dan kejutan. Apa yang dilakukan Veda memang berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa berujung crash. Namun di sisi lain, ini adalah bagian dari proses menuju level tertinggi. Semua pembalap hebat pernah melewati fase ini. Fase di mana mereka harus menemukan batas, dan kemudian melampauinya. Menuju balapan sebenarnya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang latihan, tetapi tentang balapan. Apakah aksi ekstrim itu akan berbuah hasil? Apakah keberanian itu akan menjadi keuntungan? Atau justru menjadi resiko? Semua akan terjawab di hari balapan. Namun, satu hal sudah pasti. Veda tidak datang ke Jerez untuk sekedar finish. Sensasi di Jerez, Veda Ega Pratama juara Moto3 Spanyol 2026 tundukan Máximo Quiles dalam duel sengit.